agar orang tua kita atau siapa yang kita maksud diberi kelapangan di alam kubur, diturunkan rahmat, dijadikan kuburnya taman surga. Nah itu bisa dikabulkan oleh Allah, sehingga yang mestinya diazab ini orang diangkat azab daripadanya. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, penjelasan tentang azab kubur dan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Al-Bara bin Azib berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada jenazah seorang laki-laki dari golongan Ansar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kuburnya dengan menundukkan kepalanya, kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr salasa. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Nabi kita mengucapkan doa itu sampai 3 kali. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Aku berlindung dengan engkau dari azab kubur. Ini merupakan dalil dari sekian banyak dalil yang menetapkan tentang adanya azab di dalam kubur itu. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, azab kubur itu ada terbagi 2 macam. Ismun daimun, ada azab kubur itu yang kekal, dari mulai masuk kubur sampai kena dibangkit selalu diazab di dalam kubur. Wa huwa azabul kufar wa ba'dil usab, itu untuk orang-orang kafir dan sebagian orang mukmin yang mempunyai dosa-dosa yang besar. Jadi orang kafir, orang-orang beriman kepada Allah tapi dosanya banyak, dosanya besar, nah itu diazab mulai masuk kubur sampai hari kiamat. Wa munqati'un, ada azab kubur itu yang terputus, artinya orang ini diazab kada sampai hari kiamat. Mungkin diazab waktu pertama masuk kubur, nah habis itu dia selesai menjalani azab. Wa huwa azabu man khaffat jaraimuhum minal usad fa innahu yu'azzabu hasba jarimatih. Nah itu azab orang-orang yang ringan dosa-dosanya daripada orang beriman yang maksiat, maka dia diazab sekedar maksiatnya itu. Nah ini orang beriman punya dosa, tapi dosanya itu dosa yang ringan, dosa yang kecil. Nah itu begitu masuk kubur dia disiksa juga, tapi ada batasnya. Setelah itu dia selesai menjalani siksaan. Nah jadi itu diazab juga hasba jarimatih, sekedar dosanya, summa yurfa'anhu, kemudian diangkat itu azab tadi. Nah diangkat. Lalu ujar Ibnul Qayyim lagi mengatakan, wa qad yurfa'u anhu bi du'ain aw sadaqatin aw nahwi dzalik. Terkadang diangkat pula azab kubur itu dari seseorang yang beriman dengan sebab doa,
doa nang hidup. Nah, orang ini mestinya diazab, dikubur karena banyak dosanya, banyak salahnya. Cuma karena nang anak ini selalu mendoakan, nah, orang-orang kaum muslimin selalu mendoakan, maka azab kubur itu bisa dihilangkan daripadanya. Nah, ini berkat doa orang. Wa qad yurfa'u anhu bidu'ain, terkadang diangkat azab kubur itu dengan doa. Ya, biasa kita misalnya mahaul, kita mendoakan dengan orang banyak, walaupun tiap hari sudah mendoakan ibu bapak kita, tapi secara pribadi kayaknya ada saatnya kita mengumpul orang banyak mendoakan agar orang tua kita atau siapa yang kita maksud diberi kelapangan di alam kubur, diturunkan rahmat, dijadikan kuburnya taman surga. Nah, itu bisa dikabulkan oleh Allah, sehingga yang mestinya diazab ini orang diangkat azab daripadanya. Au sadaqatin, atau dengan sedekah. Nah, ini kada doa tapi dengan sedekah. Sedekah ini memberikan sesuatu kepada orang, bisa memberi makan orang, memberi makan minum kepada orang lain, atau dia mewakafkan hartanya, atau dia bersedekah barang apa kepada orang lain, tapi diniatkannya untuk kedua orang tuanya misalnya, atau untuk siapa yang dia maksud. Nah, dengan berkah sedekah itu bisa juga azab kubur itu diangkat dari orang yang di dalam kubur itu. Jadi artinya doa-doa kita yang hidup sangat membantu kepada orang yang di dalam kubur itu, baik doa kita langsung atau dengan cara sedekah tadi. Nah, kita mukar nasi bungkus 10 bungkus umpamanya, kita niatkan di hati kita agar disampaikan pahalanya kepada almarhum siapa. Nah, kita beri makan nasi bungkus 10 bungkus. Nah, itu sedekah. Nah, kalau itu jadi pekerjaan kita, jadi rutin kita, tiap minggu beri makan orang 10 bungkus, 15 bungkus, niatakan pahalanya untuk orang-orang yang dikubur daripada orang tua kita. Nah, andai kata beliau dalam kubur itu disiksa oleh Allah, itu bisa diangkat siksanya berkat sedekah yang hidup ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza kana fi kibalin minal akhirah ba'atsallahu malaikatan ka'anna wujuhahum asy-syams ma'ahum hanutuhu wa kafanuhu fayajlisuna madda basari fa idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin bainas sama' wal ardh wa kullu malakin bis sama' wa futihat abwabus sama' falaysa fiha babun illa yuhibbu an yudkhala bi ruhihi minhu fa idza su'ida bi ruhihi qil ay rab abduka fulan fa yaqul irji'uhu fa aruhu ma adattu lahu minal karamah fa inni wa'adtuhu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra وإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حتى يقال يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول الله ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فينتهرانه انتهارا شديدا وهي آخر فتنة تعرض على الميت فإذا قال ذلك نادى مناد أن قد صدقت وهي معنى قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب فيقول أبشر برحمة ربك وجنات فيها نعيم مقيم فيقول وأنت بشرك الله بخير من أنت فيقول أنا عملك الصالح والله ما علمت إن كنت لسارعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا
Qala summa yunadi munadin ufrushu lahu min furushil jannah waftahu lahu baban ilal jannah fayaqul Allahumma ajjil qiyamas sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Qala wa ammal kafir fa innahu idza kana fi qibalan min al-akhirah wa inqita'in min ad-dunya nazalat alaihi malaikatun ghilazun shidad ma'ahum thiyabun min nar wa sarabilun min qatiran فيحتوشونه فإذا خرجت نفسه لعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وغلقت أبواب السماء فليس منها باب إلا يكره أن يدخل بروحه منه فإذا سعد بروحه نبذ وقيل أي رب عبدك فلان لم تقبله سماء ولا أرض فيقول الله عز وجل ارجعوه فأروه ما أعددت له من الشر إني وعدته منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نخرجكم تارة أخرى وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حتى يقال له يا هذا من ربك ومن نبيك وما دينك فيقول لا أدري فيقال لا دريت ثم يأتيه آت قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب فيقول أبشر بسخط من الله وبعذاب أليم مقيم فيقول بشرك الله بشر من أنت فيقول أنا عملك الخبيث والله إن كنت لسريعا بمعصية إن كنت لسريعا بمعصية الله بطيئا عن طاعة الله فجزاك الله شر ثم يقيد له أعمى أصم أبكم معهم مرزبة من حديد لو اجتمع عليها الثقلان على أن يكلوها لم يستطيعوا لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيضربه بها ضربة فيصير ترابا ثم تعود به الروح فيضربه بين عينيه ضربة يسمعها من على الأراضين ليس الثقلين. قال ثم ينادي مناد أن افرشوا له لوحين من نار وافتحوا له بابا إلى النار فيفرش له لوحان من نار ويفتح له باب إلى النار. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya orang beriman, orang mukmin apabila menghadapi akhirat, artinya mendekati kematian. Orang beriman ini sudah mendekati kematian, maka Allah mengutus para malaikat seakan-akan wajah mereka adalah matahari. Malaikat tadi wajahnya bercahaya, bersinar. Bersama mereka malaikat tadi obat baginya agar tidak cepat rusak dan kain kafannya. Lalu mereka malaikat tadi duduk sepanjang pandangan orang mukmin itu. Jadi malaikat tadi duduk, banyaknya malaikat itu sepanjang mata memandang oleh orang yang hendak meninggal dunia tadi. Maka apabila rohnya keluar, maka mensalatkan atasnya setiap malaikat. Di antara langit dan bumi dan seluruh malaikat langit umpat menyembayangkan ini orang beriman. Ini tentu orang yang beriman, yang ahli ibadah, orang yang beriman, yang takwa kepada Allah.